Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil review dari buku tersebut. Nah, di sini saya mendapatkan bab 4 dengan judul besar yaitu Sosial dan Etika Kewirausahaan. Nah, jadi sebelum saya menjelaskannya, di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu apa sih tujuan dari bab tersebut. Nah, di sini yang pertama yaitu tujuan dari bab tersebut adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu untuk mengkaji konsep kewirausahaan sosial dan sosial bisnis. Dan yang kedua yaitu konsep mengeksplorasi pola pikir kewirausahaan sosial. Dan yang ketiga yaitu untuk memperkenalkan konsep ecopreneurship. Dan yang keempat yaitu untuk mendefinisikan istilah etika dan implikasinya bagi pengusaha. Dan yang kelima yaitu untuk mengkaji kejahatan lingkungan dan godaannya terhadap pengusaha. Dan yang keenam yaitu untuk mengkaji konsep lintas budaya dari etika dan korupsi. Dan yang ketujuh yaitu untuk mengkaji etika pengusaha kriminal dan kesamaan mereka dengan pengusaha yang lain. Yang kedelapan yaitu untuk fokus pada tantangan yang dihadapi pengusaha yang kurang. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya, yaitu yang pertama yaitu kewirausahaan sosial. Jadi banyak sekali negara, terutama di Asia, memiliki sejarah panjang kewirausahaan sosial, dari serikat kredit dan koperasi hingga sejumlah program baru dan inovatif dengan tujuan yang beragam, dari memerangi kemiskinan dan kerusakan kota hingga mendanai seni dan beradaptasi dengan perubahan iklim. Jadi bidang kewirausahaan sosial merupakan bidang yang meledak untuk penelitian dan pengajaran. Yang pertama yaitu untuk menentukan kewirausahaan sosial. Jadi telah terjadi perdebatan sengit dalam mendefinisikan kewirausahaan sosial. Jadi, satu masalah adalah bahwa bisnis sosial dapat mencakup segala hal, mulai dari nirlaba hingga amal dan yayasan, hingga koperasi dan masyarakat, timbal balik, dan sampai ke bisnis yang mencari keuntungan. Jadi organisasi yang beragam seperti Ihwal Muslimin dan Gereja Katolik menjalankan bisnis mereka, menjalankan bisnis sosial. Mereka mengidentifikasikan masalah sosial dan menggunakan keterampilan kewirausahaan mereka baik untuk sosial maupun tujuan lingkungan. Mereka berinovasi dan bertindak sesuai dengan keinginan mereka untuk menciptakan dan memopang kehidupan sosial dan menghargai orang lain. Mereka menganggap diri mereka bertanggung jawab kepada daerah pemilihan yang mereka layani. Mereka menggunakan setidaknya sebagian aktivitas perdagangan untuk mencapai ini. Keuntungan dan surplus diinvestasikan kembali dalam bisnis dan komunitas daripada didistribusikan kepada pemegang saham. Kemudian pengusaha sosial terkadang disebut sebagai pengusaha publik atau pengusaha sipil atau pengusaha inovator sosial. Dimanapun mereka berada, mereka berperan sebagai agen perubahan dengan mengadopsi misi untuk menciptakan dan mempertahankan nilai sosial, bukan hanya nilai pribadi. Mereka juga mengenali dan tanpa henti mengejar peluang baru untuk melayani misi itu. Yang ketiga yaitu terlibat dalam proses inovasi, adaptasi, dan pembelajaran yang berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu bertindak berani tanpa dibatasi oleh sumber daya yang ada saat ini. Yang selanjutnya yaitu menunjukkan akuntabilitas yang tinggi kepada para pemilih yang dilayani untuk hasil yang diciptakan. Selanjutnya yaitu apa sih itu bisnis sosial? Jadi 3 sektor yaitu publik, atau pemerintah, swasta atau bisnis, dan sosial atau nirlaba memiliki kabur di milenium baru karena tujuan sosial dan lingkungan semakin menyatu dengan pendekatan bisnis. Ini dapat dilihat di mana-mana, dari perusahaan sipil dan kota, lembaga keuangan, pengembangan masyarakat, usaha berbasis keyakinan, organisasi nilai campuran, usaha sosial ekonomi, usaha sosial, usaha berkelanjutan atau usaha sosial. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pola pikir kewirausahaan sosial. Jadi wirausaha sosial melakukan hal yang sama seperti pengusaha bisnis dan memiliki keterampilan dan temperamen yang sama, tetapi keduanya memiliki perbedaan.
Pengusaha sosial tidak terlalu positif dan percaya diri seperti pengusaha arus utama. Mereka lebih cenderung takut gagal. Selanjutnya yaitu mengenai kewirausahaan lingkungan. Jadi investor dampak dan filantropis telah menyadari bahwa pendekatan ramah lingkungan tidak selalu berarti paham penurunan laba. Bahkan itu banyak dapat menghasilkan keuntungan profitabilitas. Mengingat perubahan substansial dalam iklim yang diperkirakan telah terjadi minat untuk memahami konsekuensi ekonomi dari perubahan iklim. Bisnis kewirausahaan dapat memperoleh pengaruh kompetitif dengan yang pertama yaitu mengurangi biaya melalui penggunaan keluaran polusi dan pengurangan bahan mentah yang mereka gunakan. Yang kedua yaitu memupuk loyalitas pelanggan yang lebih besar dengan memenuhi permintaan barang ramah lingkungan. Dan yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan yang diinginkan untuk bekerja sehingga memudahkan perekrutan dan mampu mempertahankan staf terlatih. Jadi banyak sekali pengusaha saat ini mungkin tidak mengidentifikasi hal seperti itu, tetapi mereka sebenarnya adalah pengusaha lingkungan yang mencari peluang komersial di dunia yang dibatasi karbon. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai etika dan kewirausahaan. Jadi pengusaha sosial bukanlah satu-satunya yang menghadapi pilihan. Mungkin sekarang saat yang tepat untuk berpaling bidang etika karena menyangkut semua pengusaha. Tentang apakah itu etika, ini dia sekilas pemeriksaan etika. Jadi yang pertama, jika Anda diundang oleh kontak bisnis untuk makan malam di Cina, apakah menerima hadiah atau menyuap sebotol anggur dan sekotak coklat? Yang kedua yaitu apakah etis mengubah nama bisnis Anda agar terlihat bahwa Anda terlihat dalam film produksi sehingga Anda dapat menempatkan van di jalan-jalan dan menjual sepatu di luar konveksi mode. Yang ketiga yaitu apakah etis untuk memasang gambar anak kecil dengan pakaian dalam di iklan Anda. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai lingkungan pengusaha kriminal. Tentu saja tindakan yang paling dipertanyakan secara moral oleh para pengusaha adalah kejahatan lingkungan perusahaan. Kenapa demikian? Sindikat pengusaha ini melakukan penangkapan ikan ilegal, perdagangan ilegal satwa liar dan kayu, penyelundupan bahan perusak lapisan ozon, pembuangan asbes secara ilegal, pengiriman hewan suku cadang untuk pengobatan kesehatan, perdagangan arang ilegal, atau perdagangan limbah berbahaya. Semuanya untuk mendapatkan keuntungan pengusaha kriminal dan sindikat mereka. Kejahatan lingkungan terkenal sebagai salah satu area aktivitas kriminal yang tumbuh paling cepat secara global. Bernilai miliaran dolar untuk keuntungan kelompok kriminal keliling dunia. Perkiraannya berkisar hingga 213 miliar setiap tahun.
beberapa perusahaan mencoba untuk mengalahkan sistem dengan membuang sistem mereka secara ilegal. Kejahatan polusi tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi penjahat. Pembuangan limbah ilegal ke seluruh air, udara, dan tanah dapat secara signifikan merusak mata pencaharian komunitas, menghancurkan pekerjaan dan nilai properti yang lebih rendah. Tindakan ilegal dari satu perusahaan dapat memiliki konsekuensi yang luas. Jadi pengusaha ilegal kriminal ini adalah sangat merugikan semua orang, baik itu hewan, manusia, dan lain sebagainya. Jadi harapan saya untuk pengusaha yaitu hendaknya kita menghindari pengusaha kriminal yang seperti ini. Jadi kita sebagai sebagai pengusaha yaitu harus mencerminkan etika yang baik ketika kita berusaha. Kita harus menghindari kejahatan lingkungan perusahaan tersebut supaya kita juga mendapatkan hasil yang maksimal. Sekian yang dapat saya jelaskan. Hadirullah wa iyyakum ila hasanis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.